kita di acara Sunday School Gereja Karismata Sukabumi. Hari ini kita akan memuji lagi bersama-sama ya adik-adik. Masih semangat? Masih dong. Jumpa lagi dengan Kak Safel, Kak Kesha, Triksi. Hari adik-adik kita akan menyanyikan lagu Nabi Nuh. Kamu kalau di rumah kesusahan ngerjain PR, yang nolongin kamu siapa? Bradley. Triksi, kamu kalau temennya lagi kesusahan, kau pernah bantuin nggak? Pernah dong. Nah, adik-adik, kita itu punya satu penolong yang sesungguhnya yang selalu nolongin kita dalam saat keadaan apapun, dimanapun, kapanpun. Siapa itu? Yesus. Iya, Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Besar di surga. Aku. Nah, kalau adik-adik pengen dapat upah yang besar di surga, adik-adik harus setia sama Tuhan Yesus, harus cinta sama Tuhan Yesus. Seperti cerita di Alkitab, seorang wanita yang mengurapi di kaki Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau setia pada Tuhan Yesus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ya.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami agar firman-Mu dapat menjadi pegangan hidup untuk kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suatu hari, di suatu negeri, hiduplah seorang pengusaha. Dia sangat kaya raya dan juga dia mempunyai banyak sekali pegawai-pegawainya. Nah, suatu hari pengusaha ini ingin keluar negeri karena ada urusan bisnis, karena ada urusan pekerjaan. Kemudian dia memanggil 3 orang pegawainya untuk datang menghadap pengusaha ini. Halo adik-adik. Nah, saya ini pengusaha, punya banyak sekali uang, dan hari ini saya mau pergi ke luar negeri karena ada urusan pekerjaan. Saya mau panggil semua pegawai saya. Kesia. Ada apa, Bos? Nah, jadi gini, hari ini aku tuh mau ke luar negeri. Jadi sementara aku nggak ada di rumah. Nah, selama aku pergi ke luar negeri, kamu tak kasih modal, kamu usaha ya. Usaha apa, Bos? Ya seperti yang kamu bisa aja. Kamu bisanya apa? Nanti kamu usaha seperti itu. Aku kasih modal ya. Ya, Bos. Nih, modal buat kamu 1, 2, 3, 4, 5. Nih, Ya, makasih, Bos. kamu usaha ya. Aku mau pergi dulu, oke? Oke. Udah. Triksi. Iya. Bos. Nah, saya besok mau pergi ke luar negeri, jadi tidak ada di rumah. Nah, tadi Kesia sudah aku kasih modal. Kamu nanti juga akan aku kasih modal. Kamu nanti bisa berusaha seperti apa yang kamu bisa. Triksi bisanya apa? Nanti usaha ya. Ya. Aku kasih modal. Nih, modal buat kamu 1, 2, 3. Nih, kamu berusaha ya, pakai modal itu ya. Ya udah, kamu boleh pergi. Kasih. Nah, Kesia sudah, Triksi sudah, sekarang tinggal satu lagi nih, Syafel. Iya, Bos. Nah, ini ya, aku besok itu mau pergi ke luar negeri, jadi tidak ada di rumah, dan baliknya aku tidak tahu kapan mau balik. Nanti selesainya di sana baru pulang. Nah, selama aku pergi, kamu tak kasih modal untuk kamu berusaha. Iya, Bos. Nah, kamu nanti berusaha seperti yang kemampuanmu ya, kamu bisanya apa, kamu berusaha, aku kasih modal ya. Oke. Nah, ini modal buat kamu 1. Aku cuma 1. Enggak apa-apa. Kalau kamu bisa mengusahakan, nanti kamu pasti bisa mendapatkan hasil yang lebih lagi. Jadi kamu harus berusaha ya. Iya, Bos. Ya udah, aku pergi dulu ya. Ya udah. Kasih, Bos. Wah, aku dapat 25.000. Aku nanti berusaha apa ya? Pokoknya aku bakal mengeluarkan semua talenta aku supaya aku bisa dapat lebih dan aku senang sama kerjaan aku. Wah, aku dapat 15.000 nih. Aku bakalan ngembangin talenta aku supaya nanti kalau bos pulang nanti bos senang sama aku. Ya, aku cuma dikasih 5.000 doang, bisa buat apa coba? Udahlah, mau aku tabungin aja duitnya. Tas, ayo deh, ayo tante, tas. Ini model zaman sekarang loh, bagus-bagus, murah-murah lagi. Tas. Tapi siapa yang mau beli? Topinya limited edition loh, cuma ada 1. Siapa yang mau topi? Ih, ngapain sih jualan panas-panasan? Mendingan disimpan aja duitnya. Nambah enggak, kurangin dia. Akhirnya setelah sekian waktu yang lama, pengusaha ini pun kembali pulang ke rumahnya. Dan setibanya pengusaha ini di rumahnya, dia memanggil para pegawainya untuk mengadakan evaluasi atau perhitungan. Akhirnya pulang juga ke rumah. Mau panggil mereka mereka sudah berusaha apa? Kesia. Iya, Bos. Wah, lama tidak ketemu ya kamu. Kamu sudah berusaha keras. Nah,
Gimana usahanya? Ini bos, aku tuh dapat dari semua talenta yang aku gunakan, yang aku miliki. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bos. Wah, hebat Kesia. Kamu memang benar-benar pegawai yang luar biasa, yang rajin. Kamu setia kepada perkara-perkara kecil. Jadi saya senang, bangga sama kamu karena kamu sudah pakai semua talentamu yang saya kasih untuk berusaha. Nah, sekarang mana hasilnya? Makasih bos. Kamu boleh ikut di dalam pesta. Ya? Oke, Ayo. yeay. Ah, hebat ini Kesia ini. Nah, masih ada 2 ini. Aku mau panggil yang lain. Trixie. Iya bos. Wah, lama nggak ketemu ya. Gimana kabarnya? Baik. Nah, gimana? Sudah berusaha apa? Sudah berusaha, aku dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, hebat. Kamu hamba yang sakti, setia, kamu hamba yang taat sama pembimbingan. Kamu sudah berusaha dengan talenta yang kamu miliki. Nah, mana hasilnya? Kamu sekarang, karena kamu sudah baik, kamu sudah pakai semua talentamu untuk berusaha, sekarang kamu boleh masuk ke dalam pesta. Ya, ayo masih. Makasih. Nah, hebat ini Trixie, ini juga ini. Dia setia sama talenta yang diberikan, yang dia punya. Nah, sekarang masih tinggal 1 ini. Safel. Iya bos. Nah, gimana kabarnya? Aku tadi lihat Keisha sudah bagus usahanya, Trixie juga udah bagus. Kamu gimana? Udah berusaha apa? Nggak ngapa-ngapain bos. Kenapa kamu udah berusaha apa? Cuma 1 bisa buat apa? Tapi kan kamu tetap punya talenta. Harusnya kamu bisa mengusahakan talenta kemampuan yang kamu punya untuk kamu berusaha. Kenapa kamu nggak pakai? Maaf bos. Mana sini? Karena kamu ini tidak taat, kamu tidak setia kepada perkara kecil, makanya kamu tidak mau berusaha. Kamu memang pegawai yang, aduh gimana ini? Mulai hari ini kamu saya pecat. Kamu tidak boleh ada di rumah ini lagi. Sekarang keluar. Kamu tidak boleh di sini. Kamu saya pecat. Ya maaf bos. Shalom adik-adik dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya minggu kali ini? Nah, jumpa lagi nih bersama dengan Kak Antoni di acara Karismata Sunday School. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, tadi kita sudah lihat ya, ada drama yang diperanin sama Keisha, sama Trixie dan juga Safel. Nah, kira-kira tadi ada yang ngerti enggak? Ada yang inget enggak? Tadi dramanya ceritanya tentang apa? Ayo. Iya, benar. Tadi ceritanya itu ada 1 orang tuan punya 3 orang pegawai. Nah, tuan ini itu sedang mau pergi jauh ke luar kota, makanya dia memanggil ketiga pegawainya untuk apa? Untuk dikasih sesuatu, dikasih modal. Nah, jadi pengusaha ini, tuan ini memberikan modal kepada ketiga pegawainya. Nah, kalau kita lihat tadi, yang pegawai yang pertama, yang Keisha, dia berusaha dengan semua kemampuannya, dengan semua bakatnya, sehingga akhirnya dia bisa menghasilkan hal yang banyak lagi. Kemudian juga seperti Trixie, sampai dia jualan-jualan, akhirnya dia juga bisa menghasilkan sesuatu dari semua bakat talenta yang dia punya. Nah, yang terakhir nih, ketika dia tidak mau lakukan apa-apa, dia diem saja. Akhirnya ketika tuannya ini datang tanya, loh kok nggak ada apa-apa, dia cuma bilang uangnya saya simpan kayak gitu, nggak saya buat apa-apa. Akhirnya tuan ini marah. Karena apa? Karena pegawai yang terakhir ini tidak mau melakukan apapun. Dia malas, dia tidak mau mengembangkan talenta kemampuan yang dia punya, padahal sudah diberi modal, sudah dikasih uang kayak gitu. Nah, ada yang dikasih Tuhan. Sore hari ini pun cerita firman Tuhan sama. Kita mau baca firman Tuhan, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai ke 30, perumpamaan tentang talenta. Jadi cerita firman Tuhan ini tuh bercerita tentang ada 1 pengusaha seperti cerita tadi. Ada 1 pengusaha yang punya 3 orang pegawai. Ketika diberikan talenta, yang 1 diberikan 5 talenta, yang 1 diberikan 2 talenta, yang 1 diberikan 1 talenta. Pegawai yang pertama, yang kedua ini mengerjakan talenta yang dia punya, sehingga talentanya makin bertambah. Tetapi yang 1 yang terakhir, dia tidak mau melakukan apapun teman-teman, dia cuma diem saja, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Akhirnya ketika tuannya datang, tuannya ini marah kepada pegawai yang terakhir. Karena apa? Karena dia tidak mau memakai talenta yang sudah diberikan kepada dia. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, Kak Antoni tanya nih, siapa yang bisa main musik?
Ayo, pasti ada. Kak Antoni, saya nggak bisa main musik. Nah, kalau nggak bisa main musik, siapa yang bisa gambar? Nah, pasti ada kan? Atau kalau nggak bisa gambar, yang bisa nyanyi? Nah, pasti ada. Nah, siapa yang bisa menari? Nah, ayo, siapa yang bisa menari? Nah, dari kasih Tuhan, mungkin yang di rumah juga, aku Kak Antoni, aku bisanya apa ya? Mungkin bisanya apa ya? Oh, pandai dalam pelajaran. Nah, siapa yang kalau matematika dapat nilai bagus? Siapa kalau dalam sekolah selalu dapat nilai ranking yang bagus? Nah, ada dikasih Tuhan. Sebenarnya di dalam kehidupan kita, Tuhan itu memberikan banyak sekali talenta, bakat di dalam kehidupan kita. Jadi, masing-masing dari adik-adik itu punya yang namanya bakat, yang punya talenta. Ada yang bisa menyanyi dengan suaranya yang bagus, ada yang kalau gambar bagus, ada yang kalau bisa bikin kerajinan tangan yang bagus, ada yang bisa pandai di dalam pelajaran, ada yang bisa main musik dan lain-lain. Nah, dari kasih Tuhan, Kak Antoni cuma mau bilang bahwa apapun bakat talenta yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk supaya kita menyombongkan diri. Misalnya, saya bisa nyanyi, suara saya lebih bagus, suara kamu jelek, nggak usah nyanyi. Bukan seperti itu adik-adik. Atau mungkin, nih lihat, aku bisa main musik bagus, kamu nggak bisa kan, nggak seperti aku. Nah, tidak seperti itu. Kalau Tuhan memberikan kepada kita bakat dan talenta, bukan untuk pamer atau menyombongkan diri. Nggak boleh ya seperti itu. Kita nggak boleh sombong kalau kita bisa nyanyi, bisa gambar, atau kita pandai di kelas, atau kita mungkin bisa main musik, atau mungkin kita juara kalau kita larinya cepet kayak gitu, atau mungkin dalam olahraga kita jago main basket, jago main badminton, jago main apa. Kita nggak boleh sombong karena itu adalah bakat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, terus harus seperti apa Kak kalau kita punya bakat? Nah, kalau kita memiliki bakat, kita harus lakukan semua bakat dalam talenta kita. Misalnya, kalau Kak Antoni ini bisa main musik, ya Kak Antoni pakai bukan untuk supaya ketika Kak Antoni bisa main musik, Kak Antoni pamer, bukan seperti itu. Tapi Kak Antoni pakai bakat yang Kak Antoni miliki, misalnya Kak Antoni main musik untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan untuk melayani Tuhan. Jadi adik-adik dikasih Tuhan. Ya, kalau adik-adik ini punya bakat talenta yang adik-adik sudah punya, tidak boleh dipakai untuk pamer ya, tidak boleh sombong, karena sombong-sombong itu dosa. Kita tidak boleh sombong atas bakat talenta yang kita punya. Tetapi kita harus pakai bakat kita harus pakai talenta yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi yang bisa nyanyi, pakai suaranya yang bagus itu untuk memuji nama Tuhan. Yang pintar di kelas, belajar sungguh-sungguh supaya dapat banyak prestasi, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang bisa olahraga jago, latihan yang giat, supaya apa? Kalau nanti punya prestasi, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga yang bisa main musik, yang bisa gambar, dan yang lainnya. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi jangan kita seperti yang pegawai yang terakhir tadi, bahwa aku bisa nyanyi, tapi aku malas, nggak mau latihan, nggak mau berusaha ngembangin bakat. Akhirnya kita cuma diem saja, nggak lakuin apa-apa. Nah, nggak boleh seperti itu adik-adik. Kalau kita punya bakat, kalau kita punya talenta, kita nggak boleh sombong. Tetapi kita mau pakai semua bakat dan talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi mulai hari ini, kalau yang bisa nyanyi, yuk latihan supaya suaranya makin bagus, supaya bisa memuji nama Tuhan. Yang bisa main musik, latihan terus supaya makin jago main musiknya, sehingga memuliakan nama Tuhan. Kalau bisa basket, kalau bisa olahraga yang lainnya, atau yang pintar dalam pelajaran sekolah, atau mungkin yang bisa masak, Kak Antoni juga bisa suka masak ini. Jadi lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak ada satu alasan pun untuk kita diam saja. Kak Antoni, aku tidak punya bakat, aku tidak bisa apa-apa. Salah adik-adik. Kita semuanya pasti punya bakat. Tuhan pasti kasih ke dalam hidup kita bakat dan talenta. Jadi tidak ada yang bilang nanti ke Kak Antoni, aku tidak punya bakat, aku tidak punya talenta, jadi aku tidak mau ngapa-ngapain. Tidak seperti itu adik-adik. Tuhan pasti memberikan kepada kita bakat dan kemampuan. Jadi kita harus berusaha untuk mengembangkannya. Dan ketika kita mengembangkannya, itu bukan untuk kita sombong, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi
Kak Antoni mau baca ini firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 21. Bunyinya seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, kalau kita melakukan apapun yang kita bisa, kalau kita misalnya yang jago nyanyi, kita menyanyi untuk memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan Yesus pun akan senang dalam kepada kita. Siapa yang mau disayang sama Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau. Kalau mau disayang sama Tuhan Yesus, mulai hari ini seterusnya, yuk kita mau lakuin sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang bisa nyanyi, yuk kita nyanyi dengan suara yang bagus untuk memuliakan nama Tuhan. Yang bisa main musik juga seperti itu. Yang bisa masak, yang pandai dalam pelajaran, yang jago dalam olahraga. Kita mau pakai semua yang kita bisa, bakat talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya Tuhan suka, Tuhan senang dan sayang kepada hidup kita. Jadi ini yang boleh menjadi cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, contohnya kayak gimana nih? Kita punya bakat dan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita mau lihat yuk tayangan video ini, di mana nanti Kak Safel dan juga Kak Kesia menyanyi dan main musik. Ini adalah bakat yang mereka punya dan mereka pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Nah, kita sudah lihat kan? Kalau main musik walaupun belum jago, tapi kita mau mengembangkan bakat yang kita punya. Kita mau mengembangkan talenta yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik, ini yang cerita yang boleh Kak Antoni bawakan, sampaikan pada sore hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Yuk, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kepada kami talenta, bakat, dan kemampuan. Kalau kami bisa main musik, bisa menyanyi, bisa menggambar, bisa memasak, bahkan jago dalam olahraga, pandai dalam pelajaran, Tuhan, mulai hari ini kami tidak mau sombong karena kami bisa melakukannya. Kami tidak mau sombong Tuhan, tetapi kami mau pakai semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua bakat talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau berusaha mengembangkannya supaya bakat dan talenta kami semakin bertambah dan Tuhan Yesus dipermuliakan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa kembali di kesempatan yang berikutnya. Adik-adik kasih Tuhan. Dadah. Nah, jadi adik-adik kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita itu punya talenta yang berbeda-beda. Ada yang bisa menari, ada yang bisa gambar, bisa nyanyi, dan masih banyak lagi. Jadi yang penting itu talenta kita itu diberi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau pakai talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena bersama Tuhan kita bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi
ibadah sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami sudah selesai acara sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, berkati kami untuk seminggu ke depan agar kami bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru, bisa melakukan sekolah online dengan baik. Terima kasih Tuhan.